Cyberbullying mengungkap kerusakan biologis yang tersembunyi di otak kita. Pernahkah kamu merasa dihina atau diejek di dunia maya? Ternyata, rasa sakit akibat cyberbullying bukan hanya perasaan belaka, tetapi juga mengubah struktur otak kita. Dampak biologis yang ditinggalkan dapat mempengaruhi perkembangan otak, membuat kita lebih rentan terhadap gangguan mental. Yuk, mari kita telusuri bagaimana stres sosial akibat bullying mengubah otak kita. Bahkan pada level genetik, video ini akan mengungkapkan fakta mengejutkan tentang bagaimana cyberbullying bisa merusak otak dan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah bentuk kekerasan digital yang terjadi di dunia maya, di mana seseorang dihina, diolok-olok, atau diejek berulang kali melalui pesan atau media sosial. Meski sering dianggap sepele, cyberbullying sebenarnya berdampak sangat serius bagi kesehatan mental dan otak kita, apalagi jika terus berulang. Mari kita lihat bagaimana hal ini memengaruhi otak manusia, khususnya pada remaja yang otaknya masih berkembang. Cyberbullying adalah bentuk stres sosial yang berulang, yang memberi dampak pada otak seperti yang kita lihat pada studi tentang social defeat pada hewan. Stres ini dapat memengaruhi area otak yang berfungsi mengatur emosi dan pengambilan keputusan. Cyberbullying adalah bentuk stres sosial yang berulang, yang memberi dampak pada otak seperti yang kita lihat pada studi tentang social defeat pada hewan. Stres ini dapat memengaruhi area otak yang berfungsi mengatur emosi dan pengambilan keputusan. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa korban bullying jangka panjang mengalami penyusutan di bagian otak, seperti hippocampus dan prefrontal cortex. Bagian-bagian otak ini berperan dalam mengatur emosi dan membuat keputusan. Penyusutan otak ini menghambat kemampuan remaja dalam mengatur perasaan, berinteraksi dengan orang lain, serta memproses informasi penting yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan. Penelitian epigenetik menunjukkan bahwa bullying dapat mengubah ekspresi gen di tubuh kita. Sebagai contoh, anak-anak yang dibully mengalami perubahan metilasi pada gen yang mengatur serotonin, yang berperan penting dalam pengaturan mood kita. Ini menunjukkan bahwa bullying dapat mempengaruhi kita pada level molekuler, menjadikan kita lebih rentan terhadap gangguan mood dan depresi. Efek ini bertahan lama dan bisa memengaruhi cara tubuh merespons stres di masa depan. Neuroscience mengungkapkan bahwa rasa sakit akibat penolakan sosial mengaktifasi area otak yang sama seperti saat kita merasakan nyeri fisik. Artinya, ejekan atau pengucilan sosial akibat bullying benar-benar terasa seperti kita terluka secara fisik. Dalam studi terkenal, partisipan yang mengalami penolakan dalam permainan sosial menunjukkan aktivasi di area otak yang terlibat dalam rasa sakit fisik, menjelaskan mengapa korban cyberbullying merasa sakit begitu mendalam. Stres akibat bullying tidak hanya mengganggu area pengolahan emosi, tetapi juga memengaruhi sistem reward di otak. Ini membuat korban lebih rentan terhadap kecanduan, seperti alkohol atau obat-obatan. Penelitian pada model tikus menunjukkan bahwa tikus yang dibully lebih cenderung terpapar kecanduan, sebuah perilaku yang juga terlihat pada manusia yang menjadi korban bullying, yang lebih rentan terhadap kecanduan. Stres akibat bullying juga memicu neuroinflamasi, yaitu peradangan di otak yang dapat merusak pembentukan neuron baru. Inflamasi ini mengganggu proses neurogenesis dan memperburuk kondisi kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan yang berkepanjangan akibat bullying. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibully secara teratur memiliki telomere yang lebih pendek. Telomere adalah penanda penuaan sel, dan pemendekannya berarti tubuh kita menua lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa bullying tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga mempercepat penuaan biologis, menjadikan korban lebih rentan terhadap berbagai penyakit terkait usia. Studi neuroscience menunjukkan bahwa bullying mengganggu jaringan saraf yang menghubungkan emosi dan kognisi. Ini menyebabkan korban lebih sensitif terhadap ekspresi wajah marah dan kesulitan dalam berpikir fleksibel. Gangguan ini menjelaskan mengapa korban bullying sering merasa otak mereka buntu dan kesulitan dalam tugas yang membutuhkan perhatian lebih atau berpikir kreatif.
Intervensi psikologis seperti terapi trauma bisa membantu korban bullying untuk mengatasi stres mereka dan memperbaiki respons tubuh terhadap stres. Olahraga juga terbukti efektif dalam memperbaiki mood dan meningkatkan neuroplastisitas otak, membantu pemulihan setelah trauma psikologis akibat bullying. Terapi neurofeedback mengajarkan korban bullying untuk mengontrol aktivitas otak mereka, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan relaksasi. Dengan menggunakan teknologi EEG, korban dapat belajar menurunkan gelombang otak yang terkait dengan kecemasan dan meningkatkan gelombang yang memicu relaksasi. Stimulasi otak non-invasif seperti RTMS dapat membantu korban bullying yang mengalami depresi berat dengan memodulasi sirkuit mood di otak. Terapi ini terbukti membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi gejala depresi yang sering dialami oleh korban bullying. Pendidikan mengenai efek buruk bullying sangat penting untuk mengurangi kejadian bullying di sekolah dan masyarakat. Menyadarkan publik dan mendorong kebijakan anti-bullying yang lebih tegas akan membantu melindungi generasi muda dari dampak buruk bullying. Para ahli neuroscience menilai bahwa gejala yang dialami korban bullying bukan hanya masalah psikologis, tetapi juga mencerminkan perubahan biologis di otak. Mereka meneliti perubahan hormon dan struktur otak untuk memahami bagaimana bullying mempengaruhi perkembangan otak, terutama selama masa pubertas yang krusial. Cyberbullying meninggalkan dampak yang mendalam pada otak, namun ada banyak cara untuk memulihkan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Mari kita semua berperan dalam mencegah bullying dan mendukung korban untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan agar dapat sembuh dan berkembang dengan sehat. Jangan biarkan bullying merusak masa depan. Bagikan video ini untuk meningkatkan kesadaran dan dukung langkah-langkah preventif di sekolah atau komunitas kamu. #StopCyberbullying. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami cyberbullying, cari bantuan profesional sekarang. Pemulihan dimulai dari kesadaran.